bisnis ya atau aktivitas saya sekarang yang sedang dijalani sebagai pengusaha itu ternyata ya mirip seperti tumbuh kembangnya manusia ya, atau dia sudah mulai berpikir menambah lebih banyak lagi kegiatan sosial dan dakwahnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang Agis Channel, Amazing People semuanya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas ya satu insight inspirasi yang menarik untuk menambah ya knowledge buat teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk bekal bagaimana mengelola pengembangan dirinya, juga mengelola bisnis yang Amazing People jalani ya. Namun sebelum nanti saya lanjut ya untuk materi kali ini, silahkan sahabat Amazing People semuanya untuk like, subscribe, dan juga share channel Kang Agis Channel ini. Untuk apa? Agar lebih banyak lagi manfaat yang bisa disebarkan, yang akan bisa ditebarkan, agar lebih banyak orang yang akan mendapatkan kebaikan dari channel ini. Nah, Amazing People semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kupas ya tentang 4 jenis level pengusaha. Nah, namun saya akan buat satu ilustrasi ya. Bisnis ya atau aktivitas saya sekarang yang sedang dijalani sebagai pengusaha itu ternyata ya mirip seperti tumbuh kembangnya manusia ya. Tumbuh kembangnya orang yang ada ya. Tumbuh kembang dari mulai anak-anak ya hingga dewasa ya. Sehingga apa? Sehingga ya kita akan terus ya mengawali dan menjalani ya bisnis yang sudah kita mulai rintis dari awal juga sampai sekarang. Jadi itu ada tahapnya, ada stepnya. Nah, Amazing People semuanya, ya level pengusaha ini apa aja sih? Yang pernah saya pelajari itu ada 4. Ya, level yang pertama adalah si pengusaha ini menjadi operator. Ya, dia menjalani daily operation hari-harian bisnisnya. Ya, dia operator, dia mulai dari buka toko sampai tutup toko itu dia terus pantau setiap hari ya. Nah, kalau terus si owner ya, si pengusaha ini berpikirnya menjadi operator terus, bagaimana bisnisnya akan bisa terus berkembang, karena dia akan berkutat pada sisi aspek produksi harian bisnisnya atau sisi aspek beroperasinya usaha yang dia jalankan. Dan ini nggak bagus kalau terus berkutat pada level operasi terus bisnisnya. Nanti dia akan nggak bisa tumbuh bisnisnya, juga dirinya juga tidak akan bisa tumbuh, teman-teman semuanya. Itu level yang pertama. Itu pasti alami yang ada. Saya juga pernah menjadi operator harian ya yang jualan, ya yang packing ya, yang juga mengantarkan souvenir ya, itu alami ya itu udah sunatullah, itu udah fitrah seorang pengusaha. Nah, yang penting kita mau merubah mindset kita bahwa kita nggak mau terus berada di level operator. Itu level yang pertama. Level yang kedua itu ada namanya pengusaha level manager. Ya. Dia sudah mulai punya tim. Tadi di operator dia menjalani itu sendiri, belum punya tim, belum punya karyawan. Kemudian di level yang manager dia sudah mulai berpikir ya bagaimana tim yang dia rekrut itu terus bisa mensupport ya bisnis yang dia jalani, sehingga dia akan juga mendidik timnya ya, mengembangkan timnya, terus juga mengembangkan bisnisnya ya. Dan di level manajer ini ya dia akan berpikir bagaimana secara strategi bisnisnya ini akan terus berkembang, akan terus bisa bertumbuh dan memberikan banyak manfaat buat orang-orang sekitarnya, dan juga akan lebih terus berkembang, memberikan. Dan selain dampak luas tadi, juga kapasitas bisnisnya pun akan terus bertambah gitu ya. Di level yang kedua ini level manager. Kemudian level pengusaha selanjutnya adalah di level yang ketiga adalah level entrepreneur ya. Dia sudah mulai bagaimana sistem bisnis yang dia jalankan itu sudah mulai bisa berjalan untuk dia. Sudah mulai dia bisa banyak mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan teknis dan harian, sehingga pengusaha ini akan
bagaimana berpikir untuk mengembangkan bisnisnya, bagaimana ya bisnis yang dia jalani bisa menambah unit usaha atau menambah cabang, atau dia sudah mulai berpikir menambah lebih banyak lagi kegiatan sosial dan dakwahnya gitu ya, sehingga si pengusaha ini ya di level entrepreneur dia sudah mulai bagaimana mindsetnya ini berpikir usaha yang dia lakukan haruslah level korporasi. Nah, ini di level yang ketiga. Nah, kemudian level yang keempat, level yang terakhir, pengusaha pun juga bisa menjadi investor. Kenapa? Ya kan dia sudah mulai ada uang yang bisa berputar, ada uang yang sudah mulai bisa idle gitu istilahnya, atau sudah mulai bisa ada yang nganggur uangnya, sehingga agar uang atau profit yang dia dapatkan dari usaha atau bisnis yang dia jalankan, ya dia akan memberikan manfaat lagi, maka ya si pengusaha ini menanamkan atau ikut bergabung investasi di bisnis temennya misalnya, atau dia ikut ambil satu project, sehingga selain dia jadi pengusaha, dia juga bisa menjadi investor. Nggak ada salahnya itu juga dilakukan ketika apa? Ketika bisnis teman-teman itu sudah mulai bisa didelegasikan dan sudah mulai bisa menghasilkan profit yang cukup besar atau bisa dibilang sangat besar, sehingga ya uang itu ya kita putarkan kembali kepada orang-orang yang baik, sehingga akan lebih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan dari bisnis kita. Ya, itu tadi 4 level pengusaha. Pertanyaannya, amazing people, teman-teman semuanya ada di level mana? Ya, silahkan nilai dan ukur sendiri. Ya, dan tidak ada kata telat atau tidak ada kata menyesal. Oh, ada di level dasar, ada di level operator, di level manajer. Enggak, saya bukan bermaksud ke arah situ, tapi memberikan gambaran, ya, memberikan satu wawasan bahwa semua punya peluang untuk terus bertumbuh level dia sebagai pengusaha, karena semakin pengusaha ini bertumbuh berkembang, maka akan semakin banyak manfaat yang bisa dia berikan. Itu saja untuk insight kali ini, semoga bermanfaat untuk amazing people semuanya. Jangan lupa untuk sebarkan ya, untuk like, subscribe, dan juga sebarkan ke banyak orang, banyak teman-teman ya, banyak saudara, sehingga akan lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kita sebarkan dari inspirasi yang ada di channel ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan, dan Allah ciptakan setiap manusia tidak ada kesamaan. Meskipun mereka kembar, mereka pasti berbeda. Jalan hidup yang berbeda, rezeki yang berbeda, ajal yang berbeda, kelahiran yang berbeda, bahkan masa depan juga berbeda. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik, terbaik, penciptaan terbaik. Satu orang one on one diciptakan satu. Satu orang one on one dijamin rizkinya. Satu orang one on one spesial. Setiap diri manusia spesial. Dan sahabat saya, Kang Ajis, membangun semangat, membangun inspirasi, mendorong energi besar dalam setiap diri bagi yang membaca buku ini. Bagi yang membaca buku ini akhirnya tersadarkan bahwa dia adalah spesial dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan murahan selama hidup di dunia. Berarti dia mengecewakan sang penciptanya. Karena dia diciptakan spesial, dia harus menjadi orang-orang spesial, berbuat spesial, cara pandang yang spesial, dan membangun peradaban yang spesial, peradaban Islam. Dan itu semua diungkap di buku ini. Jadi saya menganjurkan kepada sahabat semuanya untuk memiliki buku ini, memberikan hadiah kepada sebanyak-banyak orang, sehingga kita memuliakan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita spesial, dan kita pun meninggalkan amal soleh spesial dan akan menjadi pahala jariah spesial yang abadi untuk kita selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini dan semua inspirasi yang ada di dalamnya menjadi pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya untuk Kang Ajis dan juga untuk semua yang terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia spesial, bukan manusia yang menghinakan sang penciptanya,
melakukan tindakan murahan selama di kehidupan dunia yang singkat ini. Selamat membaca, selamat terinspirasi. Jangan lupa sebarkan dan bagikan manfaatnya. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.